Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mungkin termasuk kita mengira bahwa konflik Palestina-Israel hanyalah konflik agama. Islam melawan Yahudi. Tentu saja ini bukan sebagai konflik, tetapi ini adalah permasalahan genosida antara penjajah dan yang dijajah. Dan masalah utamanya bukan soal agama. Yang menjadi akar masalah yang perlu kita ketahui bersama adalah sebuah ideologi bernama Zionisme atau Zionisme. Dan penting bagi kita untuk memahami Zionisme. Penting, mudah-mudahan dalam video singkat ini sedikit banyak kita perlu untuk memahami apa itu Zionisme dan bagaimana kemudian mereka menjajah tanah Palestina dan bahkan melakukan genosida dan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap bangsa Palestina. Kita melihat bahwa Zionisme ini lahir di Eropa di akhir abad ke-19, dipelopori oleh seorang Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Tujuannya jelas, yaitu mendirikan negara eksklusif bagi Yahudi di tanah Palestina. Padahal kita semua tahu bahwa pada saat itu Palestina dihuni oleh mayoritas Muslim yang menghuni secara damai selama lebih dari ratusan tahun lamanya. Zionisme ini bukan sekedar gagasan spiritual, tapi dia juga merupakan proyek politik, kolonialisme, dan ekspansi. Mereka menggunakan lobi-lobi politik, tekanan militer, hingga dukungan negara-negara barat untuk merebut tanah Palestina. Dan penting dipahami bahwa tidak semua Yahudi sama dengan Zionis. Banyak juga orang-orang Yahudi yang menolak Zionisme. Bahkan hidup damai bersama Muslim berabad-abad lamanya. Bahkan juga ada dari kalangan agama lain yang juga ikut menyukseskan dan mendukung proyek-proyek Zionisme ini. Maka masalahnya di sini adalah ideologi Zionisme. Dan ideologi Zionisme itu bukan berasal dari Yahudi itu sendiri. Maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kita untuk berlaku adil. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka musuh kita di sini bukan agama, tapi musuh kita adalah kezaliman. Musuh kita adalah kesemena-menaan. Musuh kita adalah penjajahan yang dilakukan oleh Zionis terhadap bangsa Palestina, penindasan dan pembantaian serta genosida yang terus-menerus dilancarkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan perilaku mereka yang gemar menyalakan api pemberangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama auqadu naran lil harb atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin." Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha membuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini sangat relevan, dan kita melihat sejak awal berdiri, Zionisme terus memicu perang, konflik, dan kerusakan di tanah suci Palestina. Strategi mereka, ya, yang pertama, ya, mereka melakukan migrasi besar-besaran,
Ya, mereka berdalih bahwa terjadi Holocaust yang sampai saat ini masih dipertanyakan kebenarannya. Ya, sehingga berduyun-duyun mereka menggunakan kapal-kapal untuk migrasi, mengungsi ke tanah Palestina. Mereka meminta tolong kepada masyarakat Palestina. Mereka kemudian akhirnya tinggal di rumah-rumah orang Palestina yang menerima mereka dengan tangan terbuka, membantu mereka. Tapi apa yang terjadi? 1917 ya, ada yang dinamakan sebagai Deklarasi Balfour bahwa Inggris berjanji untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Pada 1948 terjadilah Nakbah, perang besar-besaran, dan banyak sekali masyarakat Palestina yang dibantai oleh pasukan penjajah, sehingga 700.000 rakyat Palestina terusir dari rumah mereka. Dan hingga kini pun mereka melakukan dan terus-menerus menambah pemukiman-pemukiman ilegal, pengusiran warga dari tanah yang mereka tinggali, yang menjadi hak mereka. Dan mereka pun melakukan blokade Gaza dan juga genosida di Gaza, Palestina. Dan bahwa semua ini bukan konflik biasa, tapi ini adalah hasil rekayasa dan hasil dari proyek-proyek Zionis yang sistematis mereka lakukan. Maka apa yang bisa kita petik bahwa kita ini perlu mengetahui atau berilmu, bukan hanya emosional belaka, dan jangan sampai kita terbawa propaganda mereka, ya, terjebak narasi-narasi mereka bahwa ini adalah agama melawan agama, dan kita harus memahami bahwa ini adalah kolonialisme di masa kini, ya, bahwasanya Indonesia pun juga menolak kolonialisme, dan kita juga merasakan bagaimana pahitnya, ya, menjadi negara yang dijajah. Dan kita juga untuk senantiasa menjaga keadilan dan membenci kezaliman, bukan membenci kelompok atau agama tertentu. Dan bagaimana peran kita untuk menggunakan medsos ini untuk edukasi seluas-luasnya, bagaimana kita melawan propaganda Zionisme dengan konten yang cerdas, dengan konten yang memberikan edukasi. Maka pemuda harus menjadi saksi kebenaran, bukan pengikut arus propaganda. Dan jelas bahwa Zionisme adalah ideologi penjajahan modern. Dan melawan Zionisme bukan sekedar politik, tapi kewajiban iman dan kita sebagai manusia. Dan kita umat Islam, terutama generasi muda, punya peran untuk menyingkap topeng Zionisme di hadapan dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.